Selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang elastisitas pegas. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, tetapi sebelum itu mari kita kenal terlebih dahulu simbol-simbol yang akan kita gunakan. Yang pertama, nanti Fp itu disebut sebagai gaya pegas. Kemudian ada juga K disebut sebagai konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Kalau gaya berarti Newton ya. Kemudian ada juga EP. EP itu adalah energi potensial. Satuannya adalah Joule. EP disebut juga sebagai usaha. Nah, seperti ini. Kemudian, rumus-rumus yang harus kita tahu terlebih dahulu, yang pertama adalah tegangan. Tegangan ada beberapa yang menyimbolkan juga, tetapi biasanya disingkat seperti ini atau seperti ini. Membacanya adalah tau. Tegangan memiliki rumus F per A. F-nya adalah gaya, A-nya adalah luas penampang. Karena pegas itu biasanya terbuat dari kawat atau penampang yang berbentuk lingkaran, sehingga A-nya kita bisa menggunakan luas lingkaran yaitu πr kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. D-nya itu adalah diameter. Kemudian ada juga regangan. Regangan ada yang menyingkat E kecil atau epsilon. Rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi panjang awal. Yang terakhir itu ada modulus Young, disingkat E besar. Rumusnya itu adalah tegangan dibagi regangan. Selain itu, ketika ada sebuah pegas, dia digantung, jadi misalkan diberikan sebuah beban tetapi dalam kondisi setimbang, maka kita bisa tuliskan gaya pegas sama dengan W. W itu berat ya. Rumusnya adalah M dikali G. M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi. Selain itu, kita juga tahu rumus gaya pegas itu adalah konstanta dikali delta X. K-nya adalah konstanta, delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Nah, jadi ini adalah beberapa rumus-rumus yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, ada juga rumus tentang rumus kedua ya. Rumus kedua yang akan kita pelajari itu ada gaya pegas. Tadi kan kita punya rumus K dikali delta X. Nah, kalau misalkan yang ditanyain adalah EP atau energi potensial, rumusnya adalah setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Atau bisa kita singkat setengah dikali F dikali delta X. Ini juga rumus EP. Selain itu, pada pegas, itu ada yang disusun seperti rangkaian listrik ya. Jadi ada yang seri, ada juga yang paralel. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini misalkan kita sebut K1, ini K2. Ini merupakan gambar rangkaian pegas paralel. Kemudian, untuk gambar yang seperti ini, kita sebut sebagai seri. Misalkan ini K1, ini K2. Untuk rumus paralel, kalau misalkan dicari
K paralelnya berarti kita tinggal jumlahkan aja K1 ditambah K2. Jadi ini kebalikan dari rangkaian listrik. Nah, K paralel itu memiliki ciri delta X atau pertambahan panjangnya itu akan sama. Kalau di logika, misalkan beban ini kita tarik ke bawah, maka pertambahan panjang dari si pegas 1 ataupun pegas 2 itu akan sama. Makanya dikatakan bahwa delta X-nya itu sama. Sedangkan untuk untuk K seri itu kita punya rumus 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Nah, untuk yang seri itu F pegasnya sama. Selanjutnya, kita akan berbicara pegas pada lift. Misalkan, kita gambarkan dulu. Di sini ada pegas, kemudian di sini ada beban dari liftnya tersebut. Kalau misalkan kondisinya liftnya adalah diam, maka kita bisa tuliskan F pegas sama dengan W. W itu M kali G ya. Tetapi kalau misalkan liftnya bergerak turun, maka A-nya kan turun atau arah dari liftnya kan turun. Nah, kalau misalkan di sini ada pegas dan ada bendanya atau ada bebannya, maka kita gambarkan gayanya, yaitu di sini adalah W, kemudian yang ke atas itu adalah FP. Jadi, kalau liftnya itu bergerak turun, maka yang positif adalah gaya yang searah dengan geraknya. Berarti kita menggunakan hukum Newton M dikali A karena liftnya bergerak ya. Kemudian yang positif itu adalah W-nya dikurangi FP. Kenapa dikurangi FP? Karena FP itu arahnya berlawanan sama W-nya. Dan W-nya itu positif karena dia searah dengan arah gerak si lift. Jadi nanti kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kalau misalkan liftnya itu naik. Tadi kan kita udah bahas turun ya. Kalau misalkan liftnya naik, berarti A-nya ke atas, maka kita juga menggunakan sigma F sama dengan M dikali A hukum Newton. Kemudian yang arahnya ke atas, berarti FP-nya yang positif dikurangi W sama dengan M dikali A. Itu adalah gaya pegas yang terjadi pada lift. Kemudian untuk informasi tambahan terkait konversi satuan, jadi nanti kalau misalkan kalian disuruh mengubah 1 Newton itu berapa dyne, maka kalian tinggal tulis 10⁻⁵ dyne. Kalau 1 joule itu adalah 10⁻⁷ ERG. Nah, ini hanya info saja. Untuk yang Newton ini, dia satuan panjangnya nanti meter. Kalau dyne itu biasanya senti. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau mengubah satuannya dari senti ke meter, berarti kalian nanti satuan akhir yaitu dyne, bukan Newton. Contoh soal pertama, kita tulis terlebih dahulu data yang sudah diketahui, yaitu sepotong kawat panjangnya 0,5. Kita tulis diketahui L0 atau panjang awal dari kawatnya 0,5 meter. Kemudian luas penampangnya berarti A 0,2 cm persegi, kita ubah menjadi meter, berarti nanti 2 dikali 10⁻⁵ meter persegi. Cm ke meter itu kan 2, tapi karena ada persegi berarti nanti dibagi 1000. Dibagi 0-nya 4, berarti 10.000. Kita bagi 10.000, nanti dapat 2 kali 10⁻⁵ meter persegi. Satuannya meter persegi ya. Kemudian ada bebannya, berarti itu W 8 dikali 10⁻⁶ dyne. Kita jadikan Newton, berarti nanti dibagi 10⁻⁵. Maka dapat 80 Newton. Kemudian pertambahan panjangnya 4 cm, berarti delta L 4 cm atau 4 dikali 10⁻⁴ meter. Dibagi 100 ya, 4 dibagi 100. Nah, setelah itu kita jawab soalnya. Yang pertama, tegangan. Tegangan itu punya rumus F per A. F-nya
itu berarti 80 Newton, kita pakai yang W, per A-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Nanti akan didapatkan 4 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Kemudian untuk yang B, ragangan itu bisa E kecil ya, atau epsilon, punya rumus delta L per L0. Delta L-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2, L0-nya adalah 0,5 meter. Nanti didapatkan 8 dikali 10 pangkat minus 2. Untuk regangan itu tidak ada satuannya. Kemudian yang C, modulus yang E besar sama dengan tau dibagi E kecil. Maka 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 8 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, untuk memanjangkan pegas dari 40 cm menjadi 45 cm, kita tulis terlebih dahulu. Diketahui L0 panjang awalnya adalah 40 cm, kemudian LT-nya itu adalah 45 cm. LT itu berarti panjang setelah ditarik. Kemudian diperlukan usaha 50 Joule. EP-nya itu 50 Joule. Yang ditanyakan berapa Joule energi, berarti EP ditanya untuk memanjangkan pegas menjadi 50 cm. Gini ya. Oke, langkah pertama kita cek EP itu punya rumus setengah K delta X kuadrat. EP yang pertama kita tahu 50 Joule sama dengan K. Untuk delta X-nya berarti kita dapat dari sini. Delta X-nya kan berarti 5 cm ya, pertambahan panjangnya dari 40 ke 45. Berarti nanti kita bisa ganti 5 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat, karena kita jadikan satuannya meter. Maka nanti didapatkan 100 sama dengan K dikali 25 dikali 10 pangkat minus 4. Maka K-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter. Nah, perlu diketahui konstanta pegas itu tidak akan berubah kecuali kita memotong pegasnya. Jadi kalau misalkan pegasnya hanya ditambahin beban atau ditambahin gaya, itu konstantanya tidak akan berubah. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita menggunakan rumus dari EP-nya lagi, setengah K kali delta X kuadrat. EP-nya itu kita cari setengah, K-nya kita masukkan, tadi kita udah dapat 10 pangkat 4, delta X-nya itu didapatkan dari 50 dikurangi 40. 50 itu dari yang diinginkan panjangnya, kemudian panjang awalnya 40. Jadinya 10 cm. 10 cm itu berarti 0,1 meter. Ini bisa kita coret, maka nanti didapatkan 200 Joule. Untuk mengerjakan soal nomor 3, di sini yang ditanyakan pertama itu adalah konstanta pengganti. Untuk menjawab yang soal nomor A, maka kita hitung dulu yang ini. Ini kan susunannya paralel ya. Dan ini kita anggap pegas 1, pegas 2, pegas 3. Karena dia paralel, maka untuk mencari K paralel dari 1, 2, itu kita tinggal jumlahkan K1 ditambah K2. 100 ditambah 100. Jadi nanti K paralel itu hasilnya adalah 200 Newton per meter. Selanjutnya, untuk mencari pengganti, berarti kan kita harus hasil paralelnya kita sadikan dengan yang pegas ketiga. Berarti 1/K123 sama dengan 1/K12 ditambah 1/K3 sama dengan 1/200 ditambah 1/200. Nanti didapatkan K123 nya itu adalah 200/2, berarti 100 Newton per meter. Nah, itu adalah yang nomor 1, berarti konstanta pegas total penggantinya itu 100 Newton per meter. Selanjutnya, untuk mengerjakan yang B, pertambahan panjang pegas total. Jadi kita tahu ini kan pegasnya tidak bergerak ya, jadi setimbang, maka kita tahu Fp sama dengan W. Gaya pegas itu punya rumus K dikali delta X kuadrat, nggak ada kuadratnya, K
dikali delta X sama dengan W. W itu adalah M dikali G. Maka K-nya tadi kita udah dapat 100, delta X-nya kita mau cari. Masanya 1,5, G-nya 10. Jadi nanti delta X didapatkan 0,15 meter. Nah, untuk mencari yang C, pertambahan panjang pegas masing-masing, kita harus tahu terlebih dahulu susunan dari si pegasnya. Nah, tadi pegas 1, 2, 3 itu kan sudah disusun secara seri. Kalau seri artinya F sama. Jadi F12 itu akan sama dengan F3 itu F total. F totalnya itu kita sudah tahu karena Fp sama dengan W berarti 15. 1,5 dikali 10 kan 15 ya. Berarti hasilnya adalah 15 Newton. Itu adalah F total. Jadi F12-nya adalah 15 Newton. F3-nya juga 15 Newton. Paham ya? Jadi kita kan tadi susunan akhirnya kayak gini. Ini adalah K12, ini K3. Nah, berarti K12 sama K3 itu punya F yang sama karena dia disusun seri. Makanya kita bisa hitung pakai F total. Nah, F total karena pegasnya tidak bergerak, berarti kita pakai F sama dengan W. Makanya diketahui sebesar 15 Newton. Selanjutnya, kita mau cari pertambahan panjang masing-masing pegas. Oke. Nah, kita cari dulu untuk pegas ketiga. Pegas ketiga kita pakai rumus F3 sama dengan K dikali delta X3. F3-nya kan tadi 15, K-nya adalah 100. Delta X3-nya kita cari. Maka nanti didapatkan delta X3 sama dengan 15 dibagi 100. Nanti didapatkan konstantanya pakai konstanta pegas ketiga ya. Konstanta pegas ketiga itu 200. Nanti dapat 7,5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi ini konstanta ketiga itu yang ini 200. Kan kita mau menghitung masing-masing, jadi tidak menggunakan konstanta pengganti. Nah, itu untuk pegas 3. Kemudian untuk pegas 1 dan 2, maka F12 sama dengan K paralel ya, atau K12 dikali delta X12. Maka 15 sama dengan tadi hasil paralel pegas pertama sama pegas kedua itu kan 100 ditambah 100 berarti 200. Maka delta X12-nya itu sama 15 per 200, 7,5 dikali 10 min 2 meter. Nah, ini kebetulan sama. Nah, selanjutnya delta X panjang pegas kan masing-masing sudah diketahui kan. Jadi ada AX3-nya 7,5, kemudian AX1 sama AX2 kan sama. Karena kalau misalkan susunannya seri itu susunannya paralel itu yang sama adalah delta X-nya. Jadi kita nggak usah cari masing-masing dari AX1 dan 2 karena itu sudah satu nilai atau nilainya sama. Atau biar lebih paham kita tuliskan X12 itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2.